Selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Julius Peranta. Eh, saya mahasiswa UCM Batch 5 untuk mata pelajaran Human Capital Management, di mana Code of Ethic daripada tempat saya bekerja yaitu Sekolah Misi Bagi Bangsa. Jadi saya di sini sebagai seorang guru, terkhusus di guru musik. Jadi Sekolah Misi Bagi Bangsa yang bertepatan di Batam, tempat saya tinggal sekarang, itu menerapkan kode etik atau Code of Ethic yang menjadi pedoman perilaku kita sebagai seorang guru, ataupun staf, begitu juga dengan siswa yang ada di sekolah ini. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang disiplin serta penuh dengan keteladanan. Jadi ada isi dan prinsip utama daripada Code of Ethic kita di Sekolah Misi Bagi Bangsa tempat saya bekerja sekarang. Yang pertama, kita sebagai seorang guru tidak boleh bermain kasar atau tidak main tangan, di mana guru dan staf dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa. Setiap permasalahan, baik siswa ataupun guru, itu diselesaikan dengan pendekatan edukatif dan juga komunikatif yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah kerapian pakaian, di mana kita sebagai seorang guru atau siswa itu wajib menggunakan pakaiannya rapi, bersih, serta juga harus sopan masuk ke dalam kelas. Begitu juga sepatu kita harus digunakan selama di sekolah, kecuali kondisi khusus di mana kita ada peraturan bahwa masuk ke kelas itu tidak boleh memakai sepatu. Ini juga bukan cuma berlaku untuk siswa, melainkan juga berlaku untuk kita, di mana kita sebagai role model ya yang harus ditiru oleh para siswa. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah keteladanan guru, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, di mana peraturan itu nggak boleh tumpul ke atas, baik mau peraturan rambut, baik untuk peraturan sepatu di kelas, begitu juga jika siswa diinstruksikan untuk melepas sepatu dalam kelas, maka guru juga ikut melepas sepatu sebagai bentuk teladan. Oke, kemudian menjaga ketenangan, di mana guru dan siswa itu wajib menjaga ketenangan di kelas, termasuk di lorong sekolah dan juga area sekitar, sehingga proses belajar mengajar itu nggak terganggu. Kemudian yang kelima itu menjaga kebersihan. Sekolah saya atau sekolah Misi Bagi Bangsa itu terkenal dengan kebersihannya yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Di mana kebersihan itu bukan cuma tanggung jawab penjaga kebersihan, melainkan juga tanggung jawab bersama kita sebagai warga sekolah, baik guru, staf maupun siswa. Bahkan sampah yang dibuang, apalagi terus bungkus jajanan seperti ini contohnya, itu harus dilipat atau dirapikan sebelum dimasukkan ke tempat pembuangan sampah. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga kerapian dan juga supaya lingkungan itu tetap bersih. Kemudian selanjutnya itu kita terkenal dengan yang namanya respect each other atau menghormati sesama, di mana kita sebagai seorang guru atau staf itu dan ya mungkin sesama teman itu ya harus menghargai lah dengan sikap pertama itu santun dan juga komunikasi yang baik. Yang terakhir, prinsip utama dari Code of Ethic yang ada di sekolah Misi Bagi Bangsa itu adalah akuntabilitas, di mana guru bertanggung jawab memberi contoh yang baik, jadi role model lah istilahnya. Sementara siswa bertanggung jawab untuk menjalankan tata tertib yang berlaku, di mana kita di sini ada tata tertib siswa itu sebanyak 12 butir. Kemudian kita juga ada janji pemenang, di mana itu juga harus dilakukan supaya apa? Supaya kehidupan yang terjadi di sekolah Misi Bagi Bangsa itu menjadi stabil dan tentram. Oke, ada beberapa tips atau cara yang kami lakukan untuk mensosialisasikan Code of Ethic terhadap siswa, guru maupun staf yang ada. Di mana setiap awal tahun, lebih tepatnya di awal tahun ajaran, itu guru, staf dan siswa baru itu mendapatkan penjelasan mendetail mengenai kode etik serta alasan dibalik setiap aturan yang ada supaya apa? Supaya siswa yang baru masuk mungkin itu masuk ke lingkungan yang baru sehingga mereka perlu untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekolah misi bagi bangsa terhadap peraturan-peraturan yang ada dan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ada buku tata tertib dan poster di mana tata tertib itu dituliskan di dalam buku, sampul buku dan juga poster-poster dicetak dalam buku tata tertib. Ditempel di area-area strategi seperti di lobi sekolah, kelas, dan juga ruang guru. Kemudian ada keteladanan sehari-hari di mana kepala sekolah, guru, dan staf menjadi role model dengan mematuhi aturan yang sama seperti dengan siswa. Yang ketiga itu ada rapat rutin dan evaluasi. Kita sebagai seorang guru itu tetap ada yang namanya rapat rutin itu setiap hari. Setiap pagi sebelum siswa mengikuti apel pagi itu kita ada rapat rutin, kita evaluasi terhadap kinerja kita selama seminggu itu atau bahkan yang hari sebelumnya. Sekolah itu mengadakan rapat evaluasi untuk meninjau apa? Untuk meninjau penerapan kode etik, apakah ada terjadi pelanggaran kode etik baik guru, staf maupun siswa. Dengan kemudian mendengarkan masukan-masukan guru di mana kita selalu ada setiap pagi pembinaan dari rekan sejawat atau rekan sesama guru secara bergantian, mulai dari jenjang TK, SD, SMP maupun SMK. Dan juga kita terlalu mendengarkan masukan-masukan datang dari orang tua serta memperbaiki peraturan bila diperlukan.
Dan juga peraturan ini akan diperbaiki ketika situasi berganti atau dan lain sebagainya. Kemudian ada penegakan yang terakhir itu penegakan disiplin yang konsisten di mana ada mekanisme teguran dan sanksi mendidik bagi yang melanggar sehingga aturan benar-benar dijalankan. Di mana dalam hal ini ketika peraturan tersebut dilanggar, kita ada tahapan-tahapannya. Pertama mungkin sanksi teguran, kemudian sanksi surat peringatan 1, surat peringatan 2 untuk dipanggil orang tua, mungkin kita bisa melihat bagaimana dia di rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika setiap pagi mungkin ada siswa yang datang terlambat, kita tidak menyuruh dia pulang, melainkan kita memberikan setidaknya sanksi yang mendidik supaya kedepannya atau besok lebih tepatnya mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini yaitu adalah datang terlambat. Mungkin itu saja daripada Code of Ethic, baik isi maupun sosialisasi yang kami lakukan di Sekolah Misi Bagi Bangsa. Terima kasih, saya Julius Sapranta.